Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel kami agar terus berkarya. Dan terima kasih, salam dari Pusroturi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngobrol-ngobrol lagi dengan saudara Benny asli dari Padang. Ayo Mas, diceritakan dari proses mulai mau berangkat ke Korea sampai Korea, komentarnya bagaimana, perbedaan antara pabrik di Indonesia dengan di Korea itu seperti apa Mas? Ayo diceritakan Mas. Ini dari aku pertama kerja pabrik. Ya, dari Indonesia dulu nggak apa-apa. Dari Indonesia. Pengalaman di Indonesia bekerja di pabrik mana? Pertama kan aku ini kerjanya di Batam. Heeh. Ya sama kerja pabrik. Cuman kan pabrik ya pindah-pindah lah. Pabrik elektronik pernah, molding pernah. Ya pokoknya sering pindah-pindah lah, tergantung kontrak gitu. Ya. Awalnya kan dulu saya tamat sekolah itu kan langsung ke Batam, nyari kerja pabrik di sana. Kurang lebih dari 2009 sampai 2016 saya di Batam. 2009 sampai 2016. Itu 7 tahunan berarti ya? 7 tahunan. Itu pindah-pindah Mas. Pertama saya kerja di pabrik elektronik. Itu kurang lebih 4 tahunan lah. Setelah itu pindah ke pabrik ini, molding kayak buat ini, apa namanya, umpan pancing itu. Plastik lah. Terus dapat info mengenai kerja di Korea itu dari mana Mas? Nah, gini kan saya ini kebetulan aslinya orang Padang. Ya. Merantau ke Batam dan ketemu ya jodoh lah di sana. Dapat istri orang Ponorogo gitu. Ya. Dapat istri orang Ponorogo. Saudaranya ini ada yang ke Korea. Tapi fishing. Oh, di fishing, di perikanan ya? Ya, istriku cerita sama aku kalau siapa ini masnya ada yang ke Korea. Aku di Batam ini kan jadi tanda tanya gitu loh. Maksudnya ya istriku kan sempat cerita ini di Korea kayak gini, masalah gajinya segini gitu loh. Gambaran gajinya itu ya lumayan Mas. Iya lumayan Pak. Apalagi basic sekarang ya. Puluhan gitu loh. Basic sekarang kan bisa 20 juta. Jadi kan saya mikir ini pas kerja di Batam ini, ya di Batam itu istilahnya itu ya gajinya standar lah. Cuman kan biaya hidupnya lumayan. Saya udah menjalani di Batam sekian tahun itu, dibilang apa namanya nggak ada berlebih, ada lah sedikit gitu loh. Cuman kan kalau dengar ada tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji yang menggiurkan, otomatis kan kita jadi tertarik gitu. Tertarik. Ya saya langsung ngambil keputusan ngomong sama istri. Kebetulan ya saudara istri saya itu ngasih saran lah ke saya. Kalau kamu pengen tetap ngerantau ya cobalah jauh sekalian gitu loh. Coba ke Korea gitu. Yang jauh. Ya lumayan gitu loh. Iya. Ya udah dengan ini, padahal waktu itu di Batam ini saya ini Mas, kan setelah pindah pabrik itu kan dapat pabrik baru mau tanda tangan kontrak. Besoknya udah mau tanda tangan itu. Gara-gara milih ke Korea ini, nggak jadi. Kontraknya dibatalin. Sampai bos saya yang di Batam itu kan kaget. Lah kenapa kamu nggak mau? Enggak, saya mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Ponorogo. Pokoknya alasannya udah pengen pulang kampung lah. Nggak mau di Batam dulu lah. Ya udah saya pulang ke Ponorogo, kan udah dikasih tahu suruh nyari lembaga ini, LPK ini gitu. Ya udah saya pulang ke Ponorogo dan akhirnya sekolah di sana. Diarahin dari saudara istrimu ya, sekolah di sini gitu ya. Sekolah di sini cari informasi lah di situ. Iya. Ya udah dengan ini langsung saya pulang dari Batam. Ya udah pulang habis Mas. Apa barang dijual semua. Ya milih Korea lah. Tapi kan sebenarnya prosesnya belum tahu. Gimana ke Korea? Ya udah. Waktu itu tergiur karena gajinya dulu. Iya, pertama yang tergiur itu ya gaji. Langsung nekat pokoknya Korea gitu. Langsung. Padahal nggak tahu proses. Padahal nggak tahu proses. Ya udah saya pulang ke Ponorogo, nyari lembaga di sana, sekolah Korea lebih kurangnya berapa ya? 3 bulanan. 3 bulan ke sekolahnya. 3 bulan. 3 bulan kelasnya. Setelah itu mungkin berapa ya? Ya nggak lama siap itulah, nunggu sebentar kan langsung ada ujian. Aku ujiannya 2017 PBT terakhir ya. Setelah itu kan langsung CBT. Iya benar.
Ya termasuk untung sih Mas. Aku biasanya kan teman-teman ada yang setelah sekolah itu kan malah belum ada ujian. Iya. Nah, pas saya itu nggak lama setelah sekolah itu langsung ada ujian. Ya udah saya ikut ujian bahasa Korea. Ya alhamdulillah sih, mungkin gara-gara niat tadi gitu loh. Aku selalu ingat kata-kata masku itu. Pokoknya kamu kalau pengen ke Korea, intinya itu sekolah yang benar gitu loh. Apa namanya, mantapkan niatmu. Nah, kalau masalah biaya nanti kan jangan kamu pikir dulu. Kan kalau masalah biaya ke sini kan lumayan Mas. Iya benar. Habis Habisnya, berapa? Habis berapa waktu itu? Ya kemarin totalnya aku dari awal sekolah sampai betul-betul udah menginjakkan kaki di sini, habis sekitar 30-an. Itu plus uang saku apa enggak? Ya udah semua Mas. Plus uang saku plus ya? uang saku. Pokoknya sampai kita udah di Korea inilah menghabiskan dana yaitu sekitar 30-an. Lumayan irit, berarti murah termasuk di sana. Ya lumayan lah. Murah banget itu. Nah saya kan mikir itu kan, ya ada saudara di sini, mumpung dia yang apa namanya, yang ngasih masukan, terus kayak masalah biaya itu jangan dipikirin, ya udah saya fokus sekolah. Dan alhamdulillahnya ya itu satu kali ujian ya lulus. Termasuk Ya nilainya pun dia standar lah. Iya. Orang yang beruntung, Ya, orang hebat lah. masalahnya ya waktu sekolah itu banyak juga teman-temanku yang udah 3 kali ujian. Ya setauku sih dia ngomong itu udah 3 kali ujian belum lulus. Ya mungkin aku ya termasuk beruntung. Ya alhamdulillah lah. Iya, benar. Nah ini Mas, kan udah lulus. Setelah lulus ini kan kita itu kan apa namanya sending data ke Korea. Iya. Sending data itu kan kalau aku mikirnya dulu kan nggak bakalan lama. Setelah sending itu kan kirain itu nggak lama, siap itu kan terbang. Iya. Padahal kan Ternyata ternyata nunggunya itu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Setelah sending data itu kan data kita diajukan ke sini, siap itu para apa namanya bos di sinilah milih data kita itu kan. Iya. Ya aku mikirnya dulu cepat gitu, tapi yang nggak taunya ya itu sampai 1 tahun nunggu. Sampai saya itu udah bosan Mas nunggu ini dapat panggilan apa enggak gitu. Nggak ada kepastian, nggak ada kabar. Cuman ya itu data kita di sending kan kita bisa mantau di kolom apa namanya Dari EPS ya. EPS. Dari Udah dapat aplikasi. kontrak apa belum gitu. Iya. Kita lihat sendiri Iya, dapat kita kontrak lihat apa sendiri belum. dapat belum. Sampai saya itu nunggu, udah bosan kan saya ini nunggu di Jawa, ya di rumah mertua gitu kan tinggalnya. Nah, waktu itu dalam masa nunggu 1 tahun kerja apa Mas di rumah? Ada kerjaan? Ya serabutan Mas. Apa aja dilakuin ya? Apa aja namanya tinggal sama mertua loh. Nah, pernah menyesal nggak keluar dari pabrik di Batam gara-gara menunggu 1 tahun itu? Menyesal nggak? Ya enggak Mas, kalau penyesalan nggak ada. Nggak ada ya. Cuman kalau menyesalnya mungkin kalau aku nggak lulus gitu loh. Kalau nggak lulus ya mau kemana tujuanku lagi gitu ya. loh. Masalahnya di Batam ini kan aku udah ya lumayan lama lah, 2009 sampai 2016. Udah cocok lah intinya. Cuman kan masalah pengen nyari uang yang lebih lah. Nah itu Mas, udah nunggu sampai bosan di Jawa itu aku malah bolak-balik Padang. Lumayan berarti biayanya. Bolak-balik Padang, bosan di Jawa nunggu, pulang ke Padang dulu. Belum juga dapat kontrak. Balik lagi ke Jawa lagi. Bareng istri. Iya, bareng istri. Bolak-balik ya. Pas aku dapat kontrak ini posisi aku lagi di Padang Mas. Lagi di Padang nunggu, tiba-tiba itu kan ada namanya apa gelombang sekali apa namanya sekali 3 bulan ya, sekali 3 bulan kan ada penerbitan SLC itu kan. Hujan SLC. Hujan SLC. Surat kontrak Mas ya. Saya tiba-tiba langsung ya mungkin rezeki langsung dapat nengok apa kolom EPS-nya langsung keisi. Ya udah saya langsung senang lah. Orang posisi di Padang itu aku dapat SLC-nya pagi Mas. Oh, merdeka gitu. Teriak gitu nggak? Iya, dapat Merdeka. SLC pagi. Dapat SLC pagi itu langsung nyari tiket ke Jawa. Itu naik pesawat apa naik bis Mas? Ya, pesawat. Kalau bis kan nggak keburu Mas. Paling kalau ke tempatku dari Ponorogo ya seminggu kalau ngebis. Seminggu dari Padang. Kalau dari tempatku ya. Ya ampun. 1 minggu naik bis. Kalau ke tempatku lah. Kalau ya tempatku kebetulan di Payakumbuh. Nah, Payakumbuh. Ya Allah. langsung dapat SLC, buru-buru nyari tiket. Langsung beli tiketnya buat besok.
aku pun langsung dikabari sama orang apa namanya LPK. Mas, kamu ini udah dapat SLC, ayo posisi di mana sekarang gitu. Besok mau apa namanya persiapan, kan mau prelim itu kan ke Jakarta. Ya udah, alhamdulillah dapat tiket, langsung terbang ke Jawa. Ya dengan hati yang bercampur aduk lah mas. Campur aduknya kenapa itu mas? Bahagia, bingung, mau ninggal istri. Gitu loh. Kalau biaya udah nggak bingung lagi ya? Kalau biaya sih ya udah nggak bingung lah. Ada yang nalangin. Ada yang nalangin. Wah, waktunya itu aku termasuk mepet mas. Aku itu kan dapat SLC-nya kayak hari ini. Siap itu kan langsung itu disuruh ngurus SKCK. Kalau aku kan kebetulan di Ponorogo kan ngurusnya ke Surabaya kan. Tingkat provinsi ya. Sampai Surabaya. Ke Surabaya. Nyampe Ponorogo ini ya kalau dibilang apa namanya ya capek sih mas. Masalahnya waktu kan udah mepet ini. Aku nyampe Ponorogo itu belum Ponorogo sih, nyampe Surabaya, turun dari Padang ke Surabaya. Nyampe Surabaya ngebis ke Ponorogo. Berapa jam mas? Kalau ngebis ya 4 jaman. Nah yang ini mas, yang bikin capeknya, aku nyampe Ponorogo ini jam berapa ya? Pagi, sekitar jam 10-an lah, udah hampir siang lah. Sorenya tuh berangkat lagi ke Surabaya gara-gara mau ngurus SKCK ini kan. Nah itu pun aku dalam perjalanan ke Surabaya itu panggilan prelimnya udah keluar. Cepet banget ya? Cepet keluar SSC langsung dapat prelim. Dapat prelim. Ya udah, ya menguras tenaga lah waktu itu. Prelim itu pendidikan di Jakarta itu kan mas ya? Pendidikan di Jakarta selama seminggu ya kurang lebih. Iya 1 minggu. Berada di training center di Jakarta, ngurus-ngurus berkas. Ciracas. Ke Ciracas waktu itu ya. Yeah. Belakang terminal Kampung Rambutan. Sama kayak saya dulu berarti. Saya 2 kali di situ mas. 2 kali. Iya. Kalau mas kan udah suhunya di Korea. Suhu dingin sekarang. Suhu dingin. Ya itu mas. Lanjut. Udah lanjut apa namanya? Udah selesai lah semua urusan. Berangkat prelim ke Jakarta. Berangkat prelim ke Jakarta ini kan ya udah hampir inilah istilahnya kayak berapa ya mas, sudah 90% lah harapannya gitu. Harapan terbang. Waktu pas medical dak diduk nggak mas? Hasilnya nanti gimana? Bukan dak diduk lagi mas. Mau copot nanti. Masalahnya kan emang fatal kan, yang apa namanya buta warna sama apa itu hepatitis ya. Iya. Pertama nyampe Jakarta itu kan di BNP, di inilah dikasih asrama. Ya udah siap itu besoknya kan langsung medical. Nah waktu masuk LPK itu dulu di pra-medical dulu nggak mas? Iya kalau di cek kesehatan dulu kan? Kalau pas masuk LPK-nya enggak, kalau aku sih. Cuman kan pas sending. Oh pas sending disuruh medical dulu di rumah. Ya disuruh medical di rumah lah. Dulu waktu saya masuk LPK selang berapa hari itu langsung disuruh medical dulu mas. Iya. Misalkan ada penyakit berat, kamu ditanyain berani maju nggak? Ini penyakit ini ya. Diperkirakan bisa sembuh nggak? Kalau nggak bisa sembuh, udah mundur aja daripada keluarin duit banyak gitu loh mas. Ya emang sih setiap LPK kan beda-beda mas. Nah ininya kan. Kan persyaratannya apa mas? Setahu mas? Yang paling fatal gitu loh kesehatan ya pokoknya penyakit dalam mas. Iya penyakit dalam kan? Penyakit dalam terus penyakit menular. Iya buta warna kan. Terus buta warna. Pas medical itu ya deg-degan mas, bukan ini lagi. Masalahnya siap medical itu kan pulang ke BNP semua. Pulang ke BNP semua itu kan satu kamar aku itu berapa ya? Ada yang 10 orang. Tahu-tahunya itu kan satu kamar itu udah menghilang aja 2 orang. Kemana? Ya itu gagal. Unfit. Medical. Kan dia sistemnya waktu aku itu dari BNP kan langsung dikasih pengumuman gitu loh. Ini atas nama ini langsung datang ke kantor. Tahu-tahunya orangnya kan unfit. Ya udah langsung pulang. Ya pupus sudah harapan di situ gitu loh. Udah keluar duitnya. Udah keluar duit. Yang bikin apa namanya nyesek lah. Iya. Udah itu ujian, udah ujian. Ya gara-gara itu mungkin gara-gara di LPK dulu nggak di medical duluan mungkin mas. Iya. Andai kata di medical dulu tahu punya ini kan sembuhin dulu mungkin begitu bisa begitu kayak teman saya dulu juga begitu. Aku dulu juga sempat kena gejala bronkitis mas zaman dulu. Sempat ragu berangkat nggak ya akhirnya diniatkan tekad bulat
dikasih jamu tiap hari sama ibu saya, suruh minum. Alhamdulillah sembuh. Jamu tradisional Aku kan. malah iya mas, yang aku kan dulu dapat SLC itu 2 orang. Aku sama orang mana ya, Banjarnegara apa? Satu pabrik. Oh, satu pabrik. Iya Banjarnegara. Banjarnegara, Bojonegoro mungkin. Jawa Timur itu Bojonegoro. Oh iya ya. Itu dapat teman satu pabrik itu, satu SLC lah, buat calon pabriknya di Korea bareng. Oh, yang di kamar di Ciracas. Mm-mm. Oh, kalau itu nggak tahu saya. Mungkin bisa saja Banjarnegara. Siap itu kan apa? Dia unfit mas, teman gue itu. Jadi kan aku sendiri, harusnya ada teman. Jadi Jadinya sendiri. berangkat sendiri. Yang satunya unfit ya gimana? Gugur di sana gitu.